Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita akan latihan sedikit dengan membuat web yang serupa tapi mungkin lebih sederhana. Jadi ini sebenarnya tujuannya hanya untuk latihan atau kalian bisa manfaatkan tutorial ini untuk belajar mungkin sambil menuhin repo GitHub kalian juga boleh ya. Nah, teman-teman, kita akan membuat web untuk mempersingkat atau memperpendek URL ya. Nah, ini sudah umum digunakan. Ada short URL, mungkin ada yang lain juga ya. Oke, jadi misalkan di sini saya coba sebentar, kita coba pendek, kita coba mempersingkat ya. Kita coba mempersingkat apa namanya URL ini misalkan. Oke, sebenarnya URL-nya udah singkat, tapi mungkin nanti kalian bisa saja menemukan URL yang panjang gitu ya. Nah, itu bisa kita persingkat. Misalkan URL di eh, Google Doc ataupun di Google Form itu kan biasanya panjang ya. Nah, itu bisa kita persingkat sebenarnya. Ya, walaupun sebenarnya Google juga sudah punya atau menyediakan fitur untuk mempersingkat ya. Yang penting intinya kalian bisa membuat dengan versi kalian ya. Jadi kalian nanti silakan buat web short URL ini dengan versi kalian masing-masing. Oke, seperti ini ya. Jadi misalkan kalau kita eksekusi, nah nanti di sini ada linknya ya. Jadi kita bisa copy nanti linknya, kemudian kita bisa gunakan ya, atau bisa kita share ke teman kita nanti. Oke, misalkan saya paste di sini, valid tidak ya? Kita coba ya. Oke, valid ya. Roadmap.sh. Nah, ini juga roadmap.sh. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nanti kita akan buat yang seperti ini. Mungkin lebih sederhana ya. Jadi sekali lagi tujuannya hanya untuk pelatihan dan untuk belajar saja seperti itu. Oke, nanti kita akan memanfaatkan pustaka yang sudah ada ya. Jadi untuk pengembangannya kita menggunakan Python Flux ya nantinya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke tutorialnya ya. Nah, di sini mungkin ini saya ya kita tutup saja. Oke, kita tutup. Nah, saya langsung ke terminal. Kita akan buat project-nya dulu nanti, buat folder atau directory untuk menempatkan atau sebagai project-nya ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman kesulitan dengan menggunakan terminal, kalian bisa buat saja dimanapun ya, bebas ini. Misalkan mau di drive D, di desktop, di dokumen, di download juga boleh ya. Jadi tidak ada batasan path untuk menempatkan project ini ya. Nah, misalkan kalian bisa saja di desktop, misalkan nanti kalian klik kanan, mungkin nanti kalau di Windows pilih new ya. Nah, pilih new folder, nanti kalian buat saja. Oke, di sini saya menggunakan terminal ya. Kalau misalkan mau menggunakan terminal, oke, jadi bisa langsung CD ke desktop dulu ya. Jadi kita masuk ke desktopnya dulu. Setelah masuk ke desktopnya, baru nanti kita akan buat foldernya ya. Saya buat menggunakan perintah mkdir. Misalkan di sini namanya apa ya, pendekin misalkan. Nah, seperti ini. Mkdir pendekin. Oke, kita sudah buat di sini foldernya. Dan ini isinya udah pasti kosong ya, belum ada isinya. Oke, kalau sudah kita masuk ke dalam foldernya dengan memanfaatkan cd pendekin. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam foldernya, jadi sudah di dalam foldernya. Tinggal nanti mungkin saya akan buat satu buah file ya, mungkin namanya nanti main ataupun boleh menggunakan yang lain ya, main.py saja. Oke, seperti ini kita buat satu buah file di dalamnya dengan ekstensi .python ya atau .py. Nah, ini kalau misalkan saya buka, nah sudah ada satu buah file dengan nama main.py. Nah, ini bisa kalian buat manual, bebas ya. Yang penting skenario-nya tidak mesti ya, skenario-nya tidak mesti sesuai dengan punya saya. Yang penting strukturnya mungkin sesuai, seperti itu. Oke, kalau sudah kita langsung masuk saja ya ke apa namanya Visual Studio Code-nya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa, kalau misalkan belum ada filenya, teman-teman juga bisa memanfaatkan fitur ini ya untuk menambah filenya. Tinggal tuliskan saja di sini main.py, tinggal di enter saja ya, seperti itu. Nah, karena punya saya sudah ada, jadi ini tidak akan saya buat. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini kita close saja. Kemudian saya langsung masuk saja ke terminal. Saya pilih new terminal di sini. Nah, yang pertama di sini saya akan membuat virtual environment-nya dulu.
Atau nanti kalau misalkan teman-teman tidak mau menggunakan virtual environment, boleh di skip ya untuk bagian ini, nanti bisa langsung ke bagian codingannya saja ya. Jadi untuk bagian ini tidak perlu dilakukan kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan virtual ENV atau virtual environment-nya. Tapi misalkan kalau teman-teman menggunakan virtual environment, silakan diikuti. Cuma nanti disesuaikan ya. Misalkan kalau teman-teman pakainya Windows, nanti disesuaikan perintahnya menggunakan yang Windows juga ya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja. Di sini saya sudah masuk ke dalam folder Pendekin ya. Di sini sudah ada namanya Pendekin. Jadi Pendekin itu ada di desktop ya. Desktop kemudian slash Pendekin. Nah ini path-nya. Kita sudah berhasil masuk ke dalam Pendekin. Kita langsung buat saja virtual environment-nya. Mungkin kita langsung masuk ke Flux ya. Jadi kalian bisa tuliskan saja Flux seperti ini, Flux pattern. Oke, jadi dokumentasi, nah yang ini ya, dokumentasi untuk membuat virtual ENV itu ada di Flux ya. Nah, di sini di website ini kita masuk saja ke installation. Oke, kalau sudah masuk ke installation, kita bisa scroll ke bawah. Nah, nanti di sini teman-teman bisa membuat environment-nya ya. Nah, kalau pakai teman-teman kalau misalkan menggunakan Windows, nanti bisa langsung masuk saja ke tab Windows yang ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sudah sampai pada tahap ini, yang ini tidak usah dilakukan ya. Ini untuk membuat project-nya sudah kita lakukan. Ini untuk masuk ke dalam project-nya, itu juga sudah kita lakukan. Nah, untuk membuat virtual ENV-nya, silakan teman-teman jalankan perintah yang ini ya. Jadi nanti tinggal di copy saja, kemudian di paste di sini ya. Di paste saja di sini. Nah, kemudian dijalankan. Oke. Nah, ini untuk perintah di Windows ya. Oke, ini untuk perintah di Windows. Kalau sudah berhasil membuat, nanti akan ada satu buah directory di sini ya untuk env-nya. Oke, karena saya menggunakan macOS di sini, saya akan menggunakan perintah yang ini ya. Nah, ini kita copy saja. Untuk penamaannya saya buat default saja ya, jadi VNV namanya. Kita paste, nah ini dia. Saya akan jalankan. Oke, udah berhasil ya teman-teman di sini. Oke, udah berhasil. Kita sudah membuat VNV-nya di sini. Oke, setelah berhasil membuat VNV-nya, silakan teman-teman masuk ke di sini ya, Windows ini, kemudian teman-teman copy bagian ini untuk mengaktifkannya ya. Kita copy. Nah, ini kalau teman-teman nanti pakai Windows ya, kemudian di paste di sini. Nah, ini tinggal di enter saja ya. Karena ini perintah untuk Windows, jadi tidak saya jalankan. Saya akan menggunakan perintah untuk Mac ya di sini. Kalau Mac itu ada dua titik ya, jangan sampai ketinggalan titik yang satunya, jadi harus lengkap. Kita copy, kita paste di sini ya, kita paste. Oke, kita jalankan, kita enter saja di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke dalam virtual ENV-nya, pastikan kalau di macOS itu bentuknya seperti ini ya, ada pendekin di sini. Nah, kalau di Windows itu biasanya di sini ada INV ya. Kalau tidak salah saya seperti ini. Ya. Kalau tidak salah ya seperti ini, atau kalau di Windows itu ada yang seperti ini ya. Nah, jadi ada ENV-nya gitu ya, ada ENV-nya di situ. Nah, itu artinya virtual environment-nya itu udah jalan gitu ya. Kalian sudah berhasil mengaktifkan virtual environment-nya. Oke, seperti itu kalau misalkan teman-teman menggunakan virtual environment ya. Tapi kalau misalkan tidak, ya tidak perlu dijalankan ya. Jadi nanti langsung ngoding aja. Oke, kalau sudah ini saya clear dulu ya. Kita bersihkan dulu. Nah, saya akan cek dulu. Ya. Kita akan cek karena nanti ada dua pustaka yang kita gunakan. Yang pertama adalah pustaka PyShorteners, kemudian yang kedua itu adalah pustakanya Flux ya. Jadi dua pustaka itu wajib kita gunakan nantinya. Oke, seperti ini. Kalau di Windows mungkin pip list saja ya langsung ya seperti ini. Kalau di Mac saya tambahkan di sini 3 pip 3 list. Nah, ini adalah pustaka yang default sudah ada di dalam virtual ENV saya. Mungkin punya teman nanti beda ya, kalau teman-teman tidak menggunakan virtual ENV, mungkin nanti di sini ada banyak sekali pustakanya. Jadi tidak perlu khawatir, ikuti saja prosesnya ya. Oke, jadi karena saya menggunakan VNP, Virtual Environment, jadi di sini hanya ada dua, dan ini adalah default-nya ya. Oke, kita akan tambahkan lagi untuk environment-nya, untuk pustakanya ya di sini.
Jadi nanti yang kita butuhkan itu adalah yang pertama kita langsung masuk dulu ke PyShortener-nya ya. Nah ini dia PyShorteners. Oke, pilih yang ini ya teman-teman, PyShorteners. Dan di sini juga sebenarnya ada dokumentasinya. Nah ini dia, nanti teman-teman bisa masuk saja ke dokumentasinya yang ini ya. Kalian scroll saja ke bawah, di sini ada dokumentasi penggunaannya. Oke, sebelum kita masuk ke dokumentasi penggunaannya, mungkin kita pip install dulu ya teman-teman. Nah di sini kalau pakai Windows bisa langsung copy saja. Kita paste dulu ya, saya paste di sini. Nah ini pip install PyShorteners, langsung di enter saja ya. Nah ini kalau pakai Windows. Oke, kalau saya perlu menambahkan 3 di sini ya. Oke, sebenarnya juga bisa, tapi untuk menghindari kesalahan. Oke, takutnya ada kesalahan nanti. Oke, jadi saya buat seperti ini. Kalian kalau misalkan di Windows tanpa perlu ada 3 ya. Nah, ini. Coba kita langsung aja tanpa ada pip 3-nya. Oke, ini bisa jalan ya. Cuma nanti kita lihat di dalam pip list kita apakah ada pip 3 list, harusnya ada ini. Kita cek lagi ya, pip 3 list. Oke, nah ini udah berhasil ya. Jadi tidak masalah, tidak ditambahkan 3 juga sebenarnya tidak masalah ya di sini. Oke, kalau di Windows itu langsung saja tidak perlu ada 3. Kalau di Mac boleh disisipkan 3 di sini. Nah, jadi yang sebelumnya kita cuma punya pip dan setup tools, sekarang kita sudah punya banyak ini ya. Jadi selain punya pip dan setup tools, kita juga sudah punya PyShorteners-nya. Nah, yang ini ya. Jadi untuk menjalankan PyShorteners ini dia perlu Certifi, kemudian charset, IDNA, kemudian perlu request juga, perlu URL lib 3. Nah, makanya di sini yang diinstal itu tidak hanya PyShorteners-nya saja. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi yang pasti ini dulu ya. Nah, kalau sudah kita ini saya clear lagi, kita clear CLS kalau di Windows ya. Oke, kemudian kita akan coba lihat bagaimana penggunaannya. Nah, penggunaannya ini sebenarnya gampang ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa import saja di sini PyShortener-nya. Nah, ini diimport. Kemudian nanti, oke, ini kita copy aja ya. Oke, saya akan masukkan di dalam main. Kita paste aja di sini. Oke, seperti ini. Atau saya buat beda ya. Saya ubah sedikit, threshold. Nah, ini saya sambung saja tini URL, berarti di sini dot tini URL dot short. Kemudian di sini adalah linknya. Oke, seperti itu. Tinggal di sini kita buat print resultnya. Oke, seperti ini ya. Nah, ya linknya nanti di sini. Jadi linknya ini bentuknya adalah string ya teman-teman. Kalau memang mau menggunakan inputan juga boleh. Kalau mau langsung juga boleh ya. Jadi misalkan di sini URL kita sisipkan saja. Saya buat dalam bentuk hardcode ya di sini. Oke, berarti di sini yang kita panggil adalah URL. URL. Nah, yang kita panggil adalah value yang ada di sini. Oke, kita sisipkan dulu URL-nya. Misalkan URL-nya di sini adalah Flux saja ya. Nah, ini saja misalkan kita copy. Oke, kemudian saya masukkan di sini. Kita paste. Oke, jangan lupa di save ya. Kalau sudah di save, kita coba jalankan. Python 3, nama filenya adalah main.py. Sorry, nah seperti ini. Oke, jadi misalkan kalau teman-teman yang tidak menggunakan virtual environment, jadi silahkan langsung ditulis saja buat file ya, buat satu buah file. Jadi ini abaikan saja folder yang ini diabaikan, buat satu buah file, kemudian lakukan instalasi PyShortener gitu ya menggunakan pip seperti tadi, dan silahkan teman-teman tuliskan kode seperti ini. Ya, jadi seperti itu saja, tidak perlu mengaktifkan VNP-nya karena kalian tidak buat ya. Oke, kalau sudah tinggal kita jalankan menggunakan kode seperti ini, boleh menggunakan ini saja biar lebih aman ya. Kalau di Windows itu dia tidak perlu menggunakan 3. Nah, seperti ini. Jadi Python main.py langsung di enter saja. Ya. Oke, saya tambahkan 3 di sini karena saya menggunakan macOS ya. Oke, kita enter saja. Nah, di sini ada masalah di bagian tini URL-nya. Ini salah ya penggunaannya, ini typo.
harusnya itu penggunaannya menggunakan Y. Oke, kita clear lagi. Ini di save lagi ya, disimpan lagi. Kita coba jalankan lagi di sini. Python 3 main.py. Oke, kita udah berhasil mengenerate mengubah URL ini menjadi URL yang bentuknya seperti ini. Nah, kita coba copy ya di sini, apakah valid? Saya akan coba paste di sini dan kita langsung jalankan saja. Kita verifikasi dulu ya. Oke. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Jadi di sini sudah masuk ke Flux web yang sama dengan yang ini ya. Jadi tidak ada bedanya. Oke, artinya valid ya, bisa ya, kita bisa menggunakan. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita akan mengubah ini ke dalam bentuk situs web nantinya atau web app ya. Oke, jadi tidak seperti ini, tidak menggunakan terminal seperti ini ya. Oke, kita langsung masuk saja. Saya akan kerjakan dulu strukturnya ya teman-teman. Jadi nanti strukturnya itu kalau di Flux itu udah pasti nanti ada templates ya. Templates, nah seperti ini ada S-nya ya, templates. Kemudian di dalam templates nanti akan saya sisipkan index.html misalkan. HTML seperti ini. Nah, kemudian saya punya satu buah file Python-nya yaitu main.py. Nah, seperti ini saja strukturnya yang nanti tidak menggunakan virtual environment, diabaikan saja. Jadi kalian cuma punya templates. Oke, templates ada S-nya ya. Di dalam templates nanti ada index.html. Kemudian di level yang sejajar dengan templates ini ada main. Jadi main ini tidak di dalam templates ya, tapi di luarnya. Ya, jadi jangan sampai nanti salah ya. Nah, seperti ini. Oke, di dalam PNP ini ada banyak ya, seperti ini. Di dalam templates itu hanya ada satu file yaitu index.html dan main.py ini adalah file yang sejajar dengan directory templates dan directory PNP. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja di sini. Jadi mungkin sebelum kita mulai codingannya, kita akan install dulu Flux-nya ya. Karena tadi kan kita belum install Flux ya. Jadi kalau saya pip 3 list, nah nanti kalian tidak perlu pakai tidak perlu pakai 3 ya kalau di Windows. Nah, jadi saya belum punya Flux di sini. Oke, saya install dulu Flux-nya ya di sini installation Flux. Untuk Flux itu, nah ini dia pip install Flux ya. Jadi tinggal klik kanan copy, kita install saja langsung Flux-nya di sini. Kita paste ya. Oke, kita coba lihat lagi pip 3 list. Nah, pastikan di sini sudah ada Flux ya. Jadi yang lainnya diabaikan saja karena untuk menggunakan Flux mungkin dia butuh pustaka-pustaka yang lain. Jadi kita abaikan, yang penting di sana ada Flux dan ada PyShorteners-nya. Nah, seperti itu saja. Ini saya clear lagi. Oke. Nah, jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah kita akan buat tampilannya dulu ya di sini. Jadi oke, atau gini saja ya. Untuk bisa menjalankan template-nya ini nanti kita kelola dulu. Oke, ini akan saya hapus saja. Oke, kita akan langsung import Flux-nya ya. Jadi di sini selain PyShorteners, kita nanti pakai Flux juga. From Flux. Oke, sorry, Flux itu seperti ini. Import, yang kita import baru Flux yang F-nya gede. Nah, selain nanti menggunakan Flux ya, selain nanti kita menggunakan Flux ini, kita juga nanti menggunakan render template yang ada di Flux, dan juga render template itu untuk mengarahkan ke halaman gitu ya, ke halaman mana gitu misalkan. Nah, kemudian kita butuh request juga nanti, request ini untuk mendapatkan value yang ada di form HTML kita. Ya, jadi itu yang kita perlukan. Ini mungkin saya hapus saja ya. Tadi kita sudah uji coba dan berhasil. Artinya idealnya nanti seharusnya bisa gitu ya. Oke, kita sudah punya. Nah, ini saya sisipkan di bawah saja kali ya. Oke, di bawah. Nah, di sini.
Oke. Nah, selanjutnya kita langsung buat app-nya di sini. Saya buat app Flux. Di sini pakai name ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat route-nya dulu ya. Kalau route-nya itu saya langsung pakai ini aja, app.route, bisa tidak ya? Nah, bisa, sepertinya bisa, app route. Kemudian request-nya nanti adalah slice. Jadi ketika request-nya slice dan metode-nya nanti di sini kita pakai dua ya. Jadi ada get dan nanti kita bisa juga nanti menggunakan yang post. Oke, tapi nanti kita pakai yang post ya. Oke, sorry, nanti kita pakai get untuk mendapatkan untuk merender ke halaman index.html-nya. Kemudian untuk mengirimkannya nanti kita bisa saja menggunakan post ya. Oke, kita buat dev index di sini, dev index, kemudian oke, kita buat pakai if ya. Jadi karena nanti saya mau menampilkan di apa ya namanya, oke, atau di sini kita pas dulu aja lah ya, kita pas dulu, mungkin kita buat name program utamanya ya di sini, main, kemudian di sini app.debug, bisa tidak? Oh ya, bisa debug. Oke, sorry, bukan debug tapi run ya. Nah, seperti ini, kemudian di dalamnya baru debugnya kita set true saja. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba jalankan dulu ya. Untuk menjalankannya Python 3 main.py. Ya, harusnya bisa di port 12700.15000. Kita langsung jalankan 125.000. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi the function for index did not return a valid response. Oke, berarti di sini harusnya kita mungkin buat return render template. Yang kita render nanti adalah template index.html. Nah, seperti ini saja dulu. Oke, ini dia template kita. Nah, jadi template kita ini masih kosong ya, teman-teman. Nanti kita akan menggunakan Bootstrap 4.3 ya. Teman-teman bisa masuk ke Bootstrap 4.3. Nah, seperti ini. Oke, Bootstrap 4.3. Karena yang 5 saya belum terlalu hafal mungkin dengan komponen-komponen dan kelasnya. Nah, ini kita copy starter template-nya ya, yang 4.3. Nah, ini 4.3.1. Oke, kita copy aja. Ya, nanti setelah masuk scroll ke bawah ya. Jadi ada starter template. Nah, yang starter template kita copy aja. Nah, ini untuk kerangkanya ya. Kita save. Nah, ini nanti kita jalankan. Oke, udah berhasil ya. Kalau sudah, di sini mungkin kita buat title-nya pendekin, misalkan pendekin URL. Oke, seperti ini. Kemudian di hello world-nya kita isi dengan, saya buat div untuk container fluid ya, kalau tidak salah. Nah, ini dia container fluid. Kemudian di dalamnya saya akan buat div.row. Di dalam kelas row kita akan buat div kolom ya. Jadi ada baris, kemudian ada kolom. Call, sebentar, ini apa? MD atau LG? Kita coba pakai LG saja ya. Mungkin nanti ada yang mau pakai desktop. LG 12. Nah, seperti ini. Kemudian kita menggunakan card ya. Jadi nanti ada card body, kemudian nanti ada card header, atau kita pakai card body aja. Oke, kita buat div.card body. Nah, ini dia card body-nya. Di dalam card body langsung saya isi saja untuk form-nya ya. Jadi di sini kita akan buat div, kalau di Bootstrap itu namanya form group ya, untuk label itu form group. Nah, seperti ini. Oke, di dalam form group saya inputkan input. Oke, input tipenya URL ya, seperti ini. Tipenya nanti adalah URL, kemudian kelasnya adalah form control. Kemudian kita tambahkan placeholder di sini yang isinya nanti itu berupa URL. Saya buat titik-titik, kemudian nanti wajib diisi ya, alias require.
Terus apa lagi ya? Autocomplete-nya kita set 0 aja ya. Kita off-kan saja untuk autocomplete-nya. Autocomplete off. Nah, seperti ini. Kita coba cek dulu. Nah, berhasil ya. Jadi udah seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya kita bisa, oke, jangan di sini, di bawah div. Nah, di sini kita bisa sisipkan untuk tombolnya. Jadi yang pertama nanti ada tombol untuk submit dan ada tombol untuk reset ya. Jadi saya menggunakan input, mau pakai button juga boleh ya. Button type nanti submit dan button type yang satunya pakai reset. Oke, input kemudian ini saya pakai submit. Kelasnya nanti adalah button, kemudian button yang warnanya biru, primary ya. Kemudian kita buat dia itu melebar, kita pakai button block. Oke, seperti ini. Oke, jangan lupa value-nya. Value dari buttonnya nanti adalah apa ini? Shorten URL. Oke, langsung saja kita buat yang untuk resetnya, input, type-nya adalah reset, class di sini, sorry, saya salah, harusnya di dalam, oke, sorry lagi, ini salah ya, kelasnya adalah button, kemudian button yang warnanya misalkan, apa ini, secondary aja ya, secondary, atau nanti mau menggunakan warna yang lain boleh ya, btn block. Oke, kita panjangkan juga ya. Secondary itu nanti warna abu-abu. Nah, seperti ini. Abu-abu gelap ya. Oke, untuk value-nya kita set di sini reset. Nah, seperti ini. Oke, sama saja. Jadi reset URL juga boleh kalau mau pakai ini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk menampilkan hasilnya itu bisa kita tempatkan di luar mana formnya ini. Oh, ini kita belum buat formnya ya. Oke, sorry. Harusnya ada formnya ini tadi. Nah, ini. Oke, kita belum buat formnya. Harusnya di sini di atas form group ini nanti harusnya kita buat form dulu ya. Nah, ini dia. Form bukanya di situ, form tutupnya di bawah tombol reset URL. Nah, di sini. Oke, ini saya majukan. Nah, jadi jangan lupa tambahkan formnya. Tadi saya lupa nambahkan formnya. Tambahkan formnya, form bukanya itu di bawah card body, form tutupnya itu di bawah tombol reset. Nah, ini dia. Yang tombol reset value-nya itu adalah reset URL. Nah, di sini. Ya, jadi jangan di sini nanti form tutupnya tidak bisa digunakan nanti ya. Dia tidak bisa mengirimkan value. Oke, untuk action-nya kita hapus saja. Jadi yang kita gunakan nanti adalah metodenya. Yang jelas untuk metodenya kita gunakan adalah post. Oke, untuk passing datanya ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk menampilkan hasilnya saya buat saja di bawah formnya ya. Jadi nanti kita akan buat div row lagi. Dan nanti hasilnya mau saya tempatkan di bagian tengah ya. Mungkin saya butuh deflag. Oke, sorry, div row. Kita buat kelas div row. Kemudian kita tambahkan kelas deflag ya, deflag, kemudian justify content center. Nah, seperti ini. Misalkan ya, contoh aja di sini, contoh. Oke, supaya nanti posisinya di tengah seperti itu. Nah, jadi di tengah ya. Oke, udah pas. Tinggal kita buat di dalamnya ini selain ada row, saya terbiasa menggunakan kolom ya, div col lg 12. Oke, call ya, ini bukan vol tapi call lg 12. Nah, di dalamnya kita akan gunakan div kelasnya itu nanti adalah kelas card. Ya, sebenarnya di dalam card itu ada card header, card body, card footer ya, tapi ini kita pakai yang card header sama card body saja. Oke. Jadi saya akan ambil div card header dan satunya nanti adalah card body. Div card body. Nah, card body ini untuk hasilnya,
card header ini nanti untuk apa ya, kayak label gitulah ya. Labelnya kita buat threshold. Nah, seperti ini. Nah, kurang ke tengah ya. Oh, ini kurang turun ke bawah. Kita buat turun ke bawah dulu ya. Berarti di sini bagian cutnya saya buat margin topnya itu adalah 4. Kita coba lihat ya. Nah, jadi ada batasnya. Ada space-nya ya, white space-nya. Oke, ini resultnya kita buat ke tengah. Mungkin saya akan tambahkan di sini tag strong ya untuk mencetak tebal tulisan. Kemudian saya tambahkan kelas supaya nanti tulisannya itu ke tengah ya. Untuk membuat tulisannya ke tengah, mungkin kita bisa menggunakan tag center seperti ini. Jadi di sini kalau misalkan saya tambahkan result, harusnya dia bisa ke tengah. Oh, nggak bisa. Berarti di sini ada yang kurang. Kita coba tambahkan D-block mungkin ya. Ya, udah ke tengah. Mungkin kita perlu kasih warna juga untuk teksnya. Teks apa ya? Primary misalkan. Nah, seperti ini. Ya, jadi untuk menampung hasilnya nanti di dalam ini ya, di card body-nya. Nah, di sini. Oke, card body-nya ini nanti untuk menampung hasilnya. Sementara kita kosongkan dulu hasil ya. Nah, ini dia. Jadi hasilnya nanti di sini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian, oke, nanti kalau misalkan mau ditambah-tambahkan silahkan sesuaikan saja dengan kebutuhan gitu ya. Oke, jadi ini kode untuk HTML-nya. Oke, kita balik lagi ke main.py-nya. Nah, yang ini. Oke, jadi yang pertama, setelah dia merender ke index.html-nya di sini. Nah, ini harusnya kita buat if saja ya. Jadi seperti ini saja saya buat. Jika request-nya gitu ya. Jika request.method, jika request metodenya itu sama dengan get, berarti nanti dia hanya merender halaman HTML-nya ya, jadi menampilkan halaman utamanya. Oke, kalau misalkan nanti, nah di sini ini yang kita gunakan post ya. Kalau misalkan kita akan mengirimkan hasilnya ya, saya buat saja di sini variabel URL, kemudian kita ambil nilai yang kita taruh di sini ya. Jadi nanti kan kita mau taruh URL di sini ya. Nah, jadi URL-nya ada di sini. Nah, ini gimana supaya kita bisa mendapatkan value-nya? Caranya itu adalah URL, kemudian kita request, bukan return, tapi request.form, kita request value yang ada di form, nama text box-nya adalah, ada tidak, mana text box-nya tadi, ini belum ada name-nya ya, kita tambahkan name dulu di sini, name URL. Nah, ini dia. Tambahkan ini ya teman-teman, jangan lupa tambahkan atribut name yang value-nya itu URL. Nah, jadi ini yang kita tangkap nanti di sini. Ya, yang value-nya itu adalah URL. Seperti ini. Oke, kemudian untuk hasilnya saya tampung di variabel hasil, yang mana hasilnya itu kita ambil dari, ini saya copy aja kali. Nah, saya ambil dari dokumentasi ini tadi, mana dokumentasinya. Nah, yang ini ya. Nah, ini tinggal kita copy-copy aja. Ini saya copy dulu. Sorry. Ini kita copy yang atas dulu ya, yang ini ya. Nah, ini kita copy dulu yang atas. Kita paste saja di sini. Kita paste. Kemudian saya kasih titik di sini. Kita sambung ya. Kita sambung dengan yang ini. S-nya tidak ikut ya, karena S ini adalah variabel yang kita buat yang di sini. Nah, jadi yang saya ambil adalah tiny URL-nya .short, kemudian sini aja lah ya. Atau saya ketik saja daripada nanti bingung. Tiny URL .short. Nah, seperti ini. Kurang P. Nah, tiny URL .short. Tiny URL .short, kemudian URL-nya di dalam. Nah, di sini berarti kita ambil variabel URL yang ada di sini. Oke, seperti ini mungkin. Nah, kemudian kita passing datanya ke
index.html ya. Jadi saya kirim datanya menggunakan render template ke dalam index.html. Nah, kemudian di sini value yang kita kirim itu key-nya saya buat threshold. Nah, saya buat sama saja ya. Kemudian nilai yang kita kirim adalah threshold yang ada di sini. Nah, ini key-nya, ini adalah value-nya ya. Jadi saya tempatkan di sini. Threshold. Oke, sorry. Threshold. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi value yang kita tangkap nanti adalah yang ini ya, threshold yang ada di sini, key-nya, kemudian ini adalah value yang kita ambil dari hasil URL yang telah dipendekkan. Jadi URL yang telah dipendekkan ditampung di sini, ya, kemudian kita kirimkan dengan menggunakan key threshold. Nah, kemudian nanti kita tinggal tangkap saja di index.html-nya dengan menggunakan kode seperti ini, kurung kurawal double, buka dan tutup, baru kita masukkan resultnya di dalam. Nah, seperti ini. Ini adalah key-nya ya. Oke, kalau sudah kita coba dulu. Semoga tidak ada masalah di sini. Ini saya hapus, kita reload dulu mungkin. Oke, misalkan di sini kita akan coba masuk ke kampus. Oke, sorry, YouTube kampus IT. Nah, ini dia. Kita akan copy. Oke, ini akan saya. Oke, kemudian kita masukkan ke sini ya teman-teman. Kita paste. Oke, tinggal kita short URL. Object is not scalable. Ini apa? Immutable multi dictionary. Oke. Kita coba cek dulu. Di sini ada kesalahan tidak? URL request form. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Di sini kayaknya tidak ada masalah. Approach-nya udah pas, dep index, if request.method itu sama dengan get, ini sama dengannya 2 ya teman-teman. 1, 2, ya pas. Sama dengan get, maka dia return render template ke index.html. Oke, kalau else-nya itu kita request dulu dari form, kita ambil URL-nya. Oke, ini salah, bukan kurung seperti ini ya. Jadi request.form kurungnya adalah kurung siku, kita ambil URL-nya. Nah, seperti ini. Threshold, shorteners, ini URL, short URL-nya kita ambil dari sini, kemudian kita kirimkan dalam bentuk threshold. Ya. Threshold yang ini kita kirimkan dalam bentuk threshold ke index.html yang ditampilkan di sini. Oke, kita coba lagi. Kita back, kita ini reload lagi, kita paste lagi di sini teman-teman. Kita coba short. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Dia udah berhasil dipendekin. Oke, kita coba copy dulu. Kita paste di sini, kita pastikan bahwa ini valid gitu ya untuk webnya. Oke, di sini kita verifikasi dulu mungkin. Sekali lagi. Ya, udah berhasil ya, youtube.com/kampusit. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi untuk tutorial hari ini kita cuma latihan saja ya. Jadi untuk video-video berikutnya mungkin kita akan coba perbanyak membuat yang seperti ini ya. Jadi mungkin nanti kita akan memanfaatkan pustaka-pustaka yang ada dan kita coba kembangkan dengan Python, Flux atau yang lainnya gitu ya. Oke, jadi untuk reset juga, misalkan di sini kita paste, kita reset, nah bisa ya teman-teman, hasilnya juga udah ditampilkan. Nah kalau mau diketengahkan, silahkan nanti menggunakan text center, kemudian di blok gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk video kali ini silahkan teman-teman coba ya untuk strukturnya, untuk struktur direktorinya seperti ini. Yang tidak menggunakan VNV silahkan diabaikan. Jadi cuma ada templates, di dalam templates ada index.html, dan di luarnya atau yang setara dengan templates ada main.py. Kode di main.py-nya hanya seperti ini saja. Jadi jangan sampai tipu, apalagi kurung ini ya. Ini yang digunakan adalah kurung siku, bukan kurung yang biasanya ya, seperti ini. Ini adalah kurung siku. Oke, pastikan tidak typo.
Dan di index.html-nya kodenya seperti ini. Saya coba perbesar mungkin supaya teman-teman bisa melihatnya. Oke, jadi yang perlu di bodinya aja ya. Nah, karena yang kerangkanya ini kan udah kita copy paste dari starter template-nya Bootstrap ya. Jadi perhatikan di bagian ini saja. Oke, nah ini seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Silahkan berlatih. Semoga kalian nanti terbiasa dengan Python, Flux, dan yang lainnya ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih semuanya.